Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nesya Putri dengan NIM J520220026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus jantung. Siklus jantung bermulai dari yang pertama SA node, kemudian beralih kepada AV node. Selanjutnya akan melanjutkan diri sebagai his bundle ke caudal fibrosum dextrum. Setelah itu septum interverticular pars membrana, lantas menjadi crus dextrum et sinistrum, lantas menuju musculus papillaris anterior atau yang bisa disebut dengan moderator band. Selanjutnya, bunyi jantung dibagi menjadi dua. Bunyi jantung pertama yaitu bunyi yang disebabkan karena getaran katup antriverticularis yang menutup akibat aliran balik darah yang terjadi karena tekanan ventrikel lebih besar daripada tekanan atria. Bunyi jantung ini dapat didengarkan di ictus cordis, yaitu pertemuan antara SIC 5 dan garis midclavicularis kiri. Keras kecilnya bunyi jantung 1 dipengaruhi kekuatan kontraksi ventrikel, kecepatan naiknya desakan ventrikel, dan kondisi anatomis dari katup A sampai V. Selanjutnya, bunyi jantung 2. Bunyi jantung 2 disebabkan karena adanya getaran katup semilunaris yang menutup akibat aliran balik darah karena tekanan pembuluh darah lebih besar daripada tekanan di ventrikel, lalu diproyeksikan ke dinding toraks. Bunyi jantung 2 ini terdapat dua jenis, yaitu aorta di SIC2 tepi kanan sternum dan SIC2 tepi kiri sternum. Bunyi jantung 2 dan 3 dapat melemah pada emfisema paru-paru, orang yang gemuk, perikarditis exudativa, dan penyakit yang menyebabkan kelemahan otot. Bunyi jantung 3 hanya terdapat pada anak-anak muda yang rutin berolahraga. Selanjutnya yaitu tekanan darah. Tekanan darah dipenuhi oleh resistensi perifer total yang dipengaruhi jari-jari antrial seperti contoh metabolik lokal dan kontrol vasokonstrikol lokal. Yang kedua, viskositas darah yang dipengaruhi oleh jumlah sel darah merah. Faktor pengaruh tekanan darah yang lain adalah curah jantung. Curah jantung ini tergantung pada yang pertama, kecepatan denyut jantung akibat aktivitas parasimpatis, simpatis, dan epinefrin. Yang kedua, volume sekuncup yang dipengaruhi oleh aliran balik vena dan aktivitas simpatis dan epinefrin. Untuk pemeriksaan tekanan darah dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu auskultatoir. Caranya yang pertama, probandus tidur terlentang dan manset Rivarocky dipasang di lengan atas. Lalu tempatkanlah corong stetoskop pada arteri brachialis tepat di bawah manset. Bola karet dipompa sampai pulsus nadi radialis hilang. Dengan perlahan-lahan manset dibocorkan, sehingga pada suatu saat mulai terdengarlah suara yang dapat kita bedakan menjadi 5 fase. Untuk fase yang pertama yaitu suara gelombang nadi yang pertama melalui manset, menyerupai suara pertama jantung yang lemah. Untuk fase kedua, suara itu menjadi lebih keras dan diikuti oleh desiran seperti tiupan. Fase ketiga, suara menjadi maksimal dan desingan mulai hilang. Fase keempat, sekonyong-konyong suara menjadi kurang jelas, menjadi suara tertutup atau moving sound. Fase kelima, suara menghilang. Pada fase ini, tekanan sistol diambil sesuai dengan suara fase pertama, sedangkan tekanan diastol diambil sesuai dengan suara fase keempat. Perlu diketahui, bila suara fase 4 tidak jelas, maka dapat ditetapkan dengan menambah 5 mmHg dari tekanan saat hilangnya suara dari fase 5. Cara yang kedua yaitu dengan palpatoir. Caranya dengan probandus tidur terlentang, pada lengan atas dipasang manset Rivarocky dengan rapi. Rabalah nadi radialis dengan jari-jari tangan kanan sampai terasa denyut nadi yang pasti. Selanjutnya, katup jarum kita tutup sampai rapat. Bola karet dipegang dengan tangan kiri dan dipompa sampai pulsus radialis hilang. Selanjutnya, katup dibuka sedemikian rupa sehingga udara keluar perlahan. Setelah itu, bacalah tekanan manometer pada waktu teraba denyut nadi lemah. Yang pertama pada pergelangan tangan, maka manometer itu menunjukkan tekanan sistol. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.